Hai teman-teman. Pantun rohani untuk hari ini, Sabtu 5 Februari 2022. Pesta Santa Agatha, Perawan dan Martir. Lukas 6 ayat 30 sampai 34. dengan Nia di Surabaya. Bersama Fania dari Salatiga. Bersama Edlince di Malang. Shalom, salam damai dan sejahtera. Saat itu, sehabis menjalankan tugas dari sang guru, para rasul kembali berkumpul menemui Yesus dan dengan antusias menceritakan semua yang telah mereka kerjakan. Yesus memahami bahwa para muridnya lelah, sebagaimana sebetulnya dia juga cukup lelah sehabis melayani orang banyak yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bisa kita bayangkan betapa lelahnya mereka, dan orang yang lelah biasanya di kepalanya cuma ada satu harapan, istirahat. Tetapi kalau orang datang terus, bagaimana bisa beristirahat? Salah satu cara yang terbaik adalah mengambil jarak. Bukankah kita sering mengalami hal yang sama? Kita lelah karena habis mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek yang besar. Lalu kita matikan handphone, naik ke tempat tidur, menutup pintu kamar. Atau kadang-kadang kita melepas kelelahan dengan beristirahat bersama keluarga, piknik luar kota, menikmati keindahan alam sambil bercengkerama bersama sanak keluarga. Pergi ke Batu membeli bunga krisan, aneka warnanya menarik dilihat. Setelah selesai jalankan perutusan, para murid diajaknya istirahat. Nah, di saat santai melepas lelah itu, tiba-tiba telepon berdering, tiada henti. Kita tahu ada yang membutuhkan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung panggilan itu di-cancel? Atau kita suruh orang lain mengangkat telepon itu dan bilang, maaf kalau tidak mendesak, sebaiknya besok saja telepon lagi. Atau kita mengangkat telepon itu dan menjawab dengan ramah, meskipun ternyata masalahnya tidak mendesak, tidak urgent, sebetulnya bisa besok atau bahkan lusa. Cita-citanya ingin jadi penyanyi, akan diperjuangkan sepenuh hati. Saat Yesus hendak cari tempat sunyi, orang-orang tetap saja mengikuti. Melalui kisah dalam Injil yang kita baca hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk digerakkan oleh hati belas kasih, bukan digerakkan oleh kelelahan diri, apalagi digerakkan oleh kesenangan diri. Yesus seketika bergerak melayani, segara kelelahan tenggelam oleh lautan belas kasih. Dia tidak lagi menimbang-nimbang apakah kebutuhan orang banyak itu lebih mendesak daripada kebutuhannya sendiri untuk istirahat. Dia tidak lagi menimbang cost benefit, untung ruginya. Dia semata-mata mengikuti hatinya, hati yang berbelas kasih. Menanjak hanya bisa perlahan. Tak usah terpengaruh ajakan gila. Hati Yesus tergerak belas kasihan.
sebab mereka seperti domba tanpa gembala. Maka, di saat keadaan yang sama menghadang kita, di saat kita berhadapan dengan kebutuhan akan uluran tangan kita, apakah kita mengikuti Dia, guru kita itu? Adakah hati kita penuh belas kasih yang mampu menggerakkan tangan kita, menenggelamkan segala kelelahan, segala kepentingan diri? Marilah kita mohon rahmat belas kasih kepada Allah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh belas kasih itu sendiri, agar kita mampu mengikuti gerakan Roh belas kasih itu lebih daripada gerakan-gerakan kepentingan atau kesenangan diri, sehingga hidup kita menjadi berarti, menjadi berkat bagi sesama, menjadi pewartaan belas kasih Allah yang tiada tara. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.